Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan berbagai bahan pangan seperti bahan baku industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan ternak atau racing, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor pertanian meliputi beberapa subsektor seperti subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Dalam pembangunan ekonomi terbagi beberapa pengertian pembangunan ekonomi. Yang pertama, ekonomi pembangunan adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah pembangunan yang terjadi di negara-negara sedang berkembang untuk kemudian mencari solusi pemecahan atas masalah tersebut agar pembangunan ekonomi di negara-negara bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. Kedua, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah upaya yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan perekonomiannya. Pembangunan ini juga mengandung arti sebagai proses perubahan yang terjadi terus-menerus atau dalam jangka waktu yang panjang. Dan ketiga, menurut para ahli, Friedrich List adalah seorang yang menganut paham laissez-faire. Menurutnya, perkembangan ekonomi hanya terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan perseorangan. Berikut ciri-ciri pembangunan ekonomi. Ciri-ciri pembangunan ekonomi terbagi dua. Yang pertama, adanya suatu peningkatan GNP dan pendapatan per kapita yang disertai pemerataan. Dua, terjadinya suatu perubahan struktur ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yaitu ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan barang modal atau peralatan fisik, sistem organisasi yang digunakan, tingkat perkembangan teknologi, dan sumber daya manusia, sistem pembagian kerja. Teori pembangunan ekonomi menurut W.W. Rostow seperti tahap masyarakat tradisional, tahap masyarakat konsumsi yang berlebih, tahap masyarakat lepas landas, tahap masyarakat menuju kematangan, dan tahap masyarakat prasyarat untuk lepas landas. Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia yaitu 1. Kontribusi terhadap keempatan kerja, kontribusi devisa, kontribusi terhadap produktivitas, dan kontribusi kebijakan untuk mencapai diversifikasi bahan pangan. Berikutnya, tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi ini meliputi dua bagian. Yang pertama, tujuan pembangunan jangka panjang. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil, yang merata serata material dan spiritual berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, tujuan pembangunan jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek ialah untuk meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan, dan taraf hidup masyarakat, dapat juga mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi inflasi mata uang. Selanjutnya, manfaat ekonomi pembangunan. Pertama,
kekayaan negara dan masyarakat meningkat. Kedua, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengadakan pilihan baik itu mengkonsumsi atau memproduksi. 3. Diperoleh suatu tambahan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. 4. Memberikan kemampuan yang lebih besar kepada manusia untuk menguasai alam dan dapat mempertinggi kebebasan manusia untuk melakukan berbagai tindakan. Terakhir, mengurangi kesenjangan sosial.